Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 pada studi kasus pada lab view. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus robotika ya pada Arduino dengan menggunakan aplikasi LabVIEW. Ya, jadi pertama kita pelajari dulu apa ya definisi robot. Jadi robot itu berasal dari bahasa Czech, ya, aslinya robota yang berarti bekerja. Ya, jadi orang yang suka bekerja itu disebut sebagai robot ya. Jadi kalau versinya Czech. Lalu robot yang kompleks membutuhkan kemampuan mikroprosesor atau mikrokontroller yang memadai tentunya. Tapi sebenarnya kita bisa membuat robot sederhana dengan perangkat mikrokontroller termurah yang ada di pasaran. Tapi begitu kita sudah ingin menambahkan fitur-fitur yang kompleks, misalkan bisa mengenali wajah atau bisa mengenali lingkungan atau robot yang bisa beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan, itu kita baru menggunakan mikroprosesor ya, karena processing powernya yang dibutuhkan untuk proses tersebut itu sangat besar. Tapi untuk pertemuan kita ini kita menggunakan perangkat yang banyak di pasaran dan harganya murah atau lumayan murah. Kita bisa menggunakan Arduino Uno, atau kalau Anda yang ingin lebih jauh ya, ingin membuat robot yang lebih kompleks, bisa menggunakan Arduino Mega karena I/O portnya itu banyak ya, jauh lebih banyak. Juga mungkin kalau Anda ingin menambahkan fitur yang lebih lagi, bisa menggunakan Arduino Leonardo atau yang Arduino berbasis ARM atau microprocessor. Tapi untuk sekarang kita gunakan yang murah-murah dulu ya. Kenapa Arduino Uno murah sebenarnya sih? Karena dia sudah built-in ya, programmer dengan mikrocontroller sekaligus gitu dalam satu perangkat. Jadi kita nggak perlu harus beli perangkat lain, misalkan seperti bare minimum board atau programmernya ya. Arduino Uno sendiri sudah sama programmernya. Nah, ini aplikasi microcontroller untuk aplikasi robotika ya. Jadi kita akan setidaknya ada 3 buah elemen ya, yaitu tentunya ya, ini saya akan beri petak gitu ya, kebutuhan dasar untuk robotika. Tentunya kita perlu microcontroller sendiri ya, kita perlu microcontroller sendiri, lalu kita perlu sensor, kita perlu aktuator. Setidaknya ada 3 elemen ini ya. Lalu ada tambahan lagi tentunya yang tidak kalah pentingnya, itu adalah catu daya. Ada catu daya. Lalu ada juga perangkat interface ya. Ya, jadi ini aktuator, sensor, lalu aktuator, interface, lalu ada microcontrollernya sendiri. Ya, ini juga termasuk sensor juga. Lalu juga ada sensor yang sifatnya seperti API ya, Application Programming Interface. Yang dilakukan di sini sebenarnya dia menggabungkan antara perangkat ya. Jadi perangkat API antara kamera, lalu menggabungkan beberapa buah perangkat sensor gitu ya, menjadi satu buah kesatuan yang utuh.
Misalkan voice recognition, di situ ada mikrofon, lalu ada digital signal processor dan segala macam. Lalu ada artificial intelligence di situ yang nantinya akan mengkonversi ya, akan mengkonversi dari voice ke teks ya. Lalu ada juga kamera, dulu kamera, sekarang juga kamera-kamera canggih-canggih ya. Jadi ada artificial intelligence-nya, ada mungkin bisa dibilang mirip artificial intelligence, bisa mendeteksi wajah juga. Jadi dia hanya mengcapture bagian wajah kita, lalu memfokuskan di wajah itu, lalu bisa bahkan memberikan filter-filter khusus seperti beautify segala macam gitu ya, atau filter-filter khusus untuk memisahkan atau memberi tag gitu ya, atau memberi label mana mata, mana hidung, mana mulut gitu ya. Lalu tag-tag itu disimpan sebagai metadata, lalu dikirimkan ke PC dan sebagainya. Ya, jadi di sensor sendiri itu ada juga sensor-sensor fisik seperti sensor api, sensor jarak, sensor kompas, lalu GPID gitu ya, sensor infrared gitu ya. Itu semua termasuk sensor-sensor ya. Jadi mengkonversi dari besaran lain menjadi besaran listrik. Lalu juga ada aktuator di sini. Jadi kita ingin tentunya microcontroller kita ini supaya bisa melakukan aksi ya, bisa melakukan apapun itu yang bisa diamati oleh kita. Tentunya di sini sesuatu yang fisik ya, yang bisa bergerak. Misalkan di sini adalah servo kamera misalkan. Jadi bisa menggerakkan kamera supaya bisa bergerak kiri kanan atau atas bawah gitu ya. Lalu bisa menggerakkan motor DC. Tentunya di sini ada motor DC yang jadi highlightnya. Lalu ada motor AC juga bisa gitu ya. Lalu driver stepper. Tentunya kalau motor AC itu menggunakan driver khusus gitu ya untuk perangkat AC. Ya paling sederhana menggunakan perangkat relay gitu ya, relay shield misalkan. Lalu ada juga drivers untuk motor stepper ya, menggerakkan motor stepper. Lalu ada juga menggerakkan servo gitu ya, atau motor servo. Lalu semuanya ya Arduino paling semuanya itu dibutuhkan catu daya ya, yaitu tegangan untuk Arduino maksimum 12 volt, tapi itu masukan dari ini ya, dari colokan adaptornya ya. Misalkan Anda lihat di sini di Arduino di bagian belakang situ kan ada port colokan gitu ya. Nah, itu ya masukkan situ maksimum 12 volt ya, atau disarankan 12 volt. Nanti diregulate menjadi 5 volt dan 3,3 volt dengan LDO yang ada di daerah-daerah sini. Dan tentunya satu daya untuk perangkat-perangkat motor dan perangkat sensor ya. Juga ada di sini interface. Jadi tentunya kita tidak hanya ingin microcontrollernya ini untuk berjalan sendiri ya, bisa kita memungkinkan untuk dependensinya dengan perangkat eksternal, misalkan ingin berinteraksi dengan Arduino atau bahkan ke PC lain ya, atau bahkan ke server yang gunakan cloud server gitu. Dan itu memungkinkan dengan adanya interface ya. Dalam hal ini yang populer ada wireless, nah, seperti Wi-Fi Shield gitu ya, atau bisa juga wired menggunakan Ethernet ya, Ethernet Shield ya, untuk interfacing dengan perangkat eksternal menggunakan protokol TCP/IP. Kita lihat apa sih itu line follower? Line follower itu mobil ya yang mengikuti jalan atau jalur yang sudah ditetapkan ya, biasanya berupa garis hitam ya, atau lakban kadang-kadang dalam kompetisi supaya irit, atau mungkin di pilok ya, atau ya
biasanya sih dilakban supaya bisa dicopot lagi kalau sudah habis selesai kompetisi. Ya jadi elemennya paling cuma ada ini sensor. Sini sensor sensor infrared ya. Jadi dia mendeteksi kalau misalkan ada cahaya pantulan putih, dia sensornya akan mengirimkan sinyal tegangannya high gitu ya. Atau apa namanya? Dia tapi kebanyakan sensor ini pada saat mendeteksi warna putih yang dikirimkan sinyalnya adalah sinyal low. Ya, tapi begitu dia mendeteksi warna hitam, baru dia mendeteksi sinyal high ya. Lalu ada juga di sini tentunya microcontroller sendiri dan umumnya gitu motor driver ya. Ada yang menggunakan transistor atau menggunakan MOSFET ya. Yang ini bisa transistor bisa sirkuit transistor sederhana saja atau sirkuit H-bridge ya yang paling umum. Sirkuit H-bridge ini rata-rata dibuat menggunakan 4 buah MOSFET ya. 2 MOSFET MOSFET yang jadi 2 FET tipe P dan 2 FET itu tipe N ya yang H-bridge ini. Jadi kalau buat sendiri agak boros, memang ada banyak solusi untuk motor H-bridge yang sudah jadi, yang jadi satu IC gitu ya, seperti yang digambar itu. Lalu yang terakhir tentunya adalah baterai ya. Di sini baterai. Biasanya baterai lithium ion dan terakhir adalah motor. Ya, di sini motor ini motor yang yang motor yang maksimum ya, motor-motor inilah, motor-motor yang berapa sih ini, 1:30 gearnya itu. Jadi dia punya kecepatan konstan gitu ya dan punya torsi yang besar ya, motor DC ya. Kita lihat lagi kembali mengingat sensor ya. Sensor itu ada sensor switch ya, yang menggunakan switch. Lalu ada juga modul yang digunakan di line follower yang sebut sebagai infrared sensor. Nah, kalau di pasaran mengenalnya dengan KY033. Ya, sebenarnya sirkuitnya itu terdiri dari LM393 yaitu dual op amp. Jadi dia komparator ya. Saat tegangan yang diperolehnya itu di atas tegangan referensi, maka dia akan mengirimkan sinyal high. Tapi kalau tidak, dia akan mengirimkan sinyal low. Ya, di sini ada potensiometer ya, ini potensionya. Jadi untuk mengatur tegangan referensi ya. Jadi mau ngatur sensitivitasnya si LM393 ini kapan dia mau mengeluarkan sinyal high-nya. Jadi di sini ada generator sinyal ya, sebenarnya sinyal infra. Lalu ditembakkan gitu ya, kena sesuatu gitu ya, nanti dia akan memantul dengan intensitas yang berkurang ya. Sinyal yang kembali ini ditangkap dengan fotodiode ya. Fotodiode ini akan fotodiode ini akan mengalirkan tegangan ke LM393 proporsional dengan dengan sinar yang ditangkap. Ya, jadi pada saat sinyal ditangkap itu di atas tegangan yang ditangkap itu di atas threshold sesuai dengan pot yang kita atur, maka dia akan memberikan sinyal high. Nah, biasanya kalau dia
atau low ya. Jadi kalau misalkan dia nerima sinyal putih, dia akan memberikan sinyal sinyal low. Tapi kalau mendapat sinyal high, sinyal apa namanya, warna hitam, dia akan mengirim sinyal high. Jadi ininya di invert ya. Jadi kalau pada sensor ini dia itu justru pada saat gelap itu sinyalnya high, artinya tegangannya itu di atas apa di bawah threshold. Tapi kalau misalkan di atas threshold tegangan, justru dia akan mengirimkan sinyal low. Lalu ada juga potentiometer yang seperti Anda temui di joystick tentunya, atau ini simple ya, sebenarnya ada 3 kaki. Yang warna yang tengah yang biru itu yang signal, yang merah sama hitam itu power. Merah itu plusnya, yang hitam itu ground. Lalu ada juga sensor CO ya, jadi dia proporsional dengan adanya gas di udara. Kita tunggu setelah ajan berikut ya.
Ini kita lanjut. Ya ini adalah sensor CO ya. Jadi sebenarnya bukan cuma sensor CO aja, dia bisa mendeteksi gas-gas lainnya. Misalkan di sini bisa ada bergantung pada materialnya. Ada yang aurum bisa mendeteksi. Ya jadi ini apa namanya, macam-macam plating yang digunakan untuk mendeteksi gas ya. Jadi dia mendeteksi bergantung jenis gasnya. Ada yang gunakan aurum atau emas ya untuk elektrodanya. Dan biasanya pada gas sensor ini ada heater ya. Jadi dia dipanasin gas itu sampai terjadi ion, lalu yang arus listrik yang muncul akibat ionisasi ini akan mengalir ke sensor ya, nantinya ke mikrokontroler yang ada di sensor ini. Lalu nanti dia akan diperkuat gitu tegangan itu, lalu dikirimkan ke Arduino dan dibaca di Arduino konsentrasi dari gasnya tersebut. Lalu juga ini ya ultrasonic ya. Jadi ultrasonic ini contactless distance sensor atau contactless sensor ya. Jadi dia menggunakan apa namanya drum ya. Drum ini makin besar biasanya dia makin sensitif terhadap jarak. Dia makin jauh bisa jangkauannya. Dia ada dua pin di sini, trigger dan echo ya. Jadi trigger ini si alat ini akan mengirimkan suara ya. Jadi pada saat diberikan pulse di triggernya, dia akan mengirimkan suara gitu ya, atau men-trigger suara. Tentunya suara ini coded ya. Jadi atau punya modulasi tertentu. Jadi tidak, supaya si alat ini tidak bingung kalau dia membaca nantinya apakah itu sinyal dia dari dia atau bukan ya. Jadi dia sudah tahu dia itu adalah sinyalnya dari dia. Nah, jadi begitu di trigger dia akan switch ke mode echo ya. Jadi echo ini mendeteksi sinyal yang masuk ke si alat ini. Kalau misalkan jadi dengan menghitung waktu mulai dari dia di-trigger atau mengirimkan sinyal sampai dengan dia memperoleh sinyalnya dari port echo, maka kita memperoleh value atau nilai T ya. Nah, perlu diingat waktu T ini adalah waktu yang diperoleh dari trigger sampai memperoleh nilai echo, atau waktu yang diperlukan dari dia berangkat plus waktu perginya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk jaraknya ini bisa dihitung dengan rumus T dikalikan kecepatan kecepatan suara ya, kecepatan suara yaitu 340 meter per second, atau estimasinya sekitar 340 meter per second. Tapi itu jarak total kalau pergi dan pulang ya. Jadi kalau gitu harga atau jaraknya itu sesungguhnya adalah T kali 340 tadi dibagi dengan 2 ya, kita peroleh dengan nilai jaraknya sesungguhnya. Ya, jadi pada perangkat ini itu kita sambungkan biasanya pada pin 2 dan 3 dan port VCC ke 5 volt dan ground ke ground. Itu tadi adalah sensor ya. Lalu kita lihat yang circuit driver ya. Kita tahu untuk aktuator itu ada motor listrik, lalu ada apa namanya? Pneumatik ya, hidrolik dan sebagainya. Tapi yang umum kita gunakan adalah motor listrik ya. Jadi bahkan pada perangkat pneumatik dan hidrolik setidaknya pasti ada perangkat motor listriknya ya. Jadi untuk memompa atau menggerakkan pompa gitu ya, pompa fluid,
pompa udara atau kompresor gitu ya, pasti ada motor listriknya ya. Di sini adalah sirkuit motor driver. Kita menggunakan PC817 ya. Jadi PC817 itu auto coupler. Untuk mendrive biasanya kita menggunakan transistor Darlington yang paling ideal, atau menggunakan transistor biasa juga bisa ya, tapi untuk aplikasi digital seperti ini kita paling suka menggunakan Darlington atau MOSFET ya. Ini kalau menggunakan sirkuit MOSFET ya. Jadi di sini sama, kurang lebih sama ya. Membedakan di sini kalau di Darlington atau transistor itu basisnya dihubungkan langsung ke resistor. Tapi kalau pada MOSFET itu biasanya kita gunakan sirkuit divider gini ya. Kalau misalkan tegangannya terlalu tinggi dibandingkan tegangan untuk ngedrive ngedrive MOSFET. Jadi dia ada resistor to ground seperti ini atau pull down resistor ya. Jadi dia akan memberikan, dia kalau di transistor itu drivernya adalah arus. Tapi kalau di MOSFET drivernya adalah tegangan ya. Seperti yang kita pelajari di pelajaran elektro ya, atau elektronika, atau mata kuliah listrik ya. Saya kurang tahu di sini kurikulumnya. Jadi di sini kita menggunakan yang umum sih, yang populer, yang sering saya temui juga stoknya berlimpah itu IRF540 untuk MOSFET-nya. Kalau yang Darlington itu yang berlimpah, yang punya daya ampere besar itu TIP120 ya, yang ideal yang saya coba banyak. Lalu ini sirkuit H-bridge ya. Sirkuit H-bridge seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu ada dua pivot sama dua NFET ya. Di sini ada dua pivot, biasanya sepasang-sepasang seperti ini. Sirkuitnya bisa Anda buat seperti ini ya. Ya, jadi untuk mendrive sirkuit H-bridge yang seperti ini gitu. Ya ini sih kalau Anda terbiasa ngelihat sirkuitnya itu seperti apa namanya? Jadi sirkuit ini itu untuk cuma dua port aja yang digunakan, ideal yang enaknya gitu ya. Tapi saya tidak gunakan ini, nanti yang gunakan empat namanya 4 port ya. Tapi ini yang model dua port ya. Pada sirkuit ini itu pada dia di drive-nya berpasangan ya, IRS 9540 kalau ini dan ini di drive gitu ya. Maka sih tegangannya akan ngalir ke sini ya. Nah, dan pada saat itu motor akan berputar, misalkan mutarnya ke arah sana. Tapi kalau misalkan dia di drive berpasangan ini dengan yang ini, maka dia akan sirkuitnya akan seperti itu. Ya, lalu maka dia akan berputar ke arah sebaliknya. Tapi kalau misalkan tidak di drive ya, kalau di drive semua ini nyala gitu ya, ini nyala. Tegangan di sini sama tegangan di sini itu sama ya. Jadi dia pada saat itu dia nggak aktif ya. Jadi si sirkuit ini itu si motor itu akan diam ya. Tapi kalau misalkan semua, yaitu kalau semuanya high atau semuanya mati, dua-duanya itu si motor akan diam. Ya, jadi kalau misalkan motor sebut saja yang ini pin 9, ini pin 10 gitu ya. Kalau pin 9 itu mati dan pin 10 mati, maka motor plus dan motor minusnya itu juga akan low. Dia akan mode brake ya, atau motornya diam. Lalu
Kalau misalkan low yang ini high gitu ya, yang pin 9 low ini high, maka motor plusnya itu high, yang motor minusnya itu low ya. Jadi ini motor akan maju berputar ke kanan ya. Kalau ini high, ini low, maka si motor plusnya itu low atau ya minus gitu ya. Yang motor minusnya jadi high atau jadi plusnya. Jadi motor akan berputar ke arah sebaliknya. Tapi kalau high dua semuanya, jadi si motor plus dan motor minusnya itu akan high, jadi motornya off ya. Motornya diam atau high impedance. Ya, jadi itu. Sekarang kita lihat sensor line follower sederhana ya. Line follower sederhana itu kita ini yang paling minimum ya. Kita hanya menggunakan dua buah sensor dan dua buah aktuator ya, motor kiri dan motor kanan. Ya motornya itu cuma mode maju kiri atau maju kanan gitu ya, nggak ada mundurnya kiri atau nggak ada mundurnya kanan. Ini yang paling gampang dan paling sederhana sirkuitnya, nggak perlu hub bridge ya, cuma TP 120 2 biji dengan PC 817 dengan dua buah resistor, total 4 resistor ya, semuanya 1 kilo bisa kita gunakan. Sirkuitnya sudah kita lihat sebelumnya. Nah, jadi pada contoh ini kita sebut aja sensor kiri itu adalah yang ini, kita dan sensor kanan adalah yang itu ya. Kita lihat di sini ya. Ini anggaplah ini sensor kiri ya, yang ini sensor kanan ya. Jadi di sini ya, kalau saya balik di sini, di situ ada 4 buah sensor, tapi kita cuma pakai yang ujung-ujung aja ya. Sensor sini sensor kanan, yang itu sensor kiri. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, eh, saat dia mendeteksi putih, itu dia sebenarnya ini lampu menyala ya. Tapi maksudnya itu lampu menyala itu, tapi yang dikirim ke digital outputnya itu justru low ya. Pada saat seperti ini, dideteksi hitam atau infinity gelap gitu ya, atau tidak ada yang dipantulkan ke cahaya ininya, fotodiodnya, itu dia akan mengirimkan sinyal sinyal high. Justru pada saat mati seperti ini kelihatannya itu dia mengirimkan sinyal high ya. Jadi kalau saya nggak bisa ngelihat yang warna ungu itu ya, seperti di kamera ini ya, ini cuma bisa dilihat dengan kamera dari eh, kamera sini. Tapi kalau untuk aktualnya kita nggak bisa ngelihat gitu dengan mata telanjang sinyal warna infrared itu. Kalau di kamera terlihatnya seperti ungu gitu ya. Jadi kalau saya sebut sensor kiri dan sensor kanan ya, kita sebut sensor kiri itu most significant bit, lalu sensor kanan itu kita anggaplah least significant bit ya. Ini saya pakai referensi ini aja supaya tidak membingungkan nantinya saat memprogram. Lalu di motor kiri ini nggak perlu ya pakai most significant bit atau least significant bitnya, tapi ya kalau misalkan saya menggunakan most significant bit dan least significant bit ini supaya nanti kita akan konversi dulu boolean value ini menjadi number atau bentuk desimalnya. Kalau motor kiri itu 0 dan motor kanan itu 0, artinya dia mendeteksi gelap. Jadi 0 itu sorry. Jadi di sini 0 itu mendeteksi putih ya. 1 itu mendeteksi hitam. Ya, kalau 0, kalau di sebelah kiri putih, di sebelah kanan putih ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya punya contoh di sini apa namanya? Ya di sini saya
punya contoh misalkan kertas ini ya adalah anggaplah ini potongan jalur. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanannya ini putih ya. Jadi ini 0, yang tengahnya hitam. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini sensornya itu tidak menyentuh, sensor ini tidak menyentuh hitamnya, yang sensor paling sana juga tidak menyentuh hitamnya. Jadi kondisi 0 dan 0. Ya, jadi pada kondisi itu sebenarnya si kendaraan ini ada di jalur ya. Kita anggap ada di jalur. Kalau berarti ini saya ralat dikit ya, motor kalau ada di jalur atau berada di dalam treknya, maka harusnya yang benar adalah keduanya bernilai 1 ya. Artinya motor kiri jalan, motor kanan jalan ya. Jadi saya akan membuat aturan di sini. Kalau motor kiri 0, lalu motor kanan itu 1, atau motor kiri mati, motor kanan 1 nyala, berarti dia akan bergerak ke kiri. Dan demikian sebaliknya, motor kiri 1, motor kanan 0, berarti dia bergerak ke kanan. Tapi kalau misalkan kedua-duanya motor ini 1, motor kanan 1, dia bergerak lurus ya. Dan yang terakhir kalau dua-duanya motor kiri, motor kanan itu 0, dia diam atau berhenti. Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau 1-1 berarti dia lurus ya. Lalu kalau misalkan sensor kiri itu deteksi putih, sensor kanan mendeteksi hitam ya, misalkan seperti ini ya, kita lihat di sini artinya seperti ini ya. Ini sensor kanan ada mendeteksi hitam, sensor kiri mendeteksi putih ya. Pada kasus ini kita akan berasumsi, oh kalau gitu kita harus melakukan koreksi gitu ya. Bagaimana mengkoreksinya? Berarti si mobil ini harus belok ke kanan gitu ya. Nanti supaya dia balik lagi ke tengah sini. Berarti di sini supaya dia belok ke kanan, dia harus bernilai 1 dan 0 ya. Berarti harus 1 dan 0 ini ke kanan. Dan demikian sebaliknya, kalau kiri yang deteksi hitam, yang kanan yang deteksi putih, dia harus ke kiri. Bagaimana kalau dia mendeteksi dua-duanya hitam? Ya, biasanya dua-dua hitam bisa kemungkinan dia keluar jalur sama sekali gitu ya, misalkan, atau dia diberhentiin gitu ya, diangkat si mobil ini, atau bisa jadi dia mungkin ada di finish ya, di finish misalkan di jalur terakhir itu ada dikasih area hitam gitu, jadi mobil begitu deteksi semuanya hitam dia akan berhenti ya, ini diralat jadi berhenti ya. Jadi kita mau pada saat dia hitam berhenti gitu ya, atau finish gitu. Lalu bagaimana programnya ya? Tapi sebelum program kita perlu perangkat ini ya. Jadi Anda silakan baca di freeze gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Silakan dibaca sendiri. Sirkuit bisa dilihat seperti ini. Lumayan ya. Anda ini kalau kita ngetesnya di protobot untuk ngecek dulu apa ada yang rusak atau komponen yang tidak pas gitu ya. Baru kita bisa import atau kita convert ke circuit board lalu jadikan sirkuit
lalu kita bikin sirkuitnya yang terpadu gitu ya, tinggal solder-solder. Malah lebih direkomendasikan yang sudah tersolder seperti itu. Ini untuk test bed aja, untuk nguji sirkuit ini benar apa enggak, programnya benar apa enggak. Ini sirkuitnya kalau Anda terbiasa dengan skematik. Lalu kita akan buat ininya, programnya di live view. Kita buka live view, mana live view-nya? Kita buat blank VI. Kita buka apa namanya, program terdahulu. Sesi, kita ambil sesi 1 aja ya. Sorry, Windows. Ya, kita hapus yang sesi terdahulu. Kita pilih semua, Ctrl U gitu ya. Nah, jadi agak compact. Tapi ada yang ketinggalan di sini. Kita perbesar dulu. Nah, jadi kita akan membuat blok diagramnya terlebih dahulu sesuai dengan di slide ya. Seperti ini. Jadi yang dilakukan pada program ini yaitu kita pertama membaca semua sensor yang kita miliki, yaitu sensor kiri dan sensor kanan. Lalu kita menentukan keputusan apakah dia mau belok kiri atau lurus gitu ya, atau belok kanan. Atau jadi di sini kita membuat 4 kondisi. Pertama, kondisi saat diam ya. Kondisi saat 0 desimal. 0 itu apa? Kita lihat di slide tadi ya. Mana tadi slide? Ya ini. Jadi kita sebut sensor kiri most significant bit, sensor kanan ada least significant bit. Kalau 0 dan 0 kita konversi dari bentuk desimal adalah 0. 01 jadi 1, 10 jadi 2, 11 jadi 3 ya. Ini konversi dari boolean atau bentuk binary array atau bentuk boolean array menjadi number. Ya, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi significant bit berarti yang sebelah kanan ini adalah 2 pangkat 0. Yang paling kiri ada 2 pangkat 1 ya, dijumlahkan nantinya. Ya, jadi 0 kali 2 pangkat 0 plus 0 kali atau 0 kali 2 pangkat 0 plus 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2 gitu ya. Contohnya seperti itu. Ya, tinggal kita buat programnya ya. Jadi sini kita menggunakan Maker Hub, links, lalu pilih saya pin ke desktop, lalu kita pilih yang peripheral baru digital, kita baca read ya karena menggunakan digital read. Ini ganti end channel. Channelnya kita hubungkan, ini connect sana, itu connect situ errornya. Lalu setelah baca baru kita menggunakan PWM-nya. Kenapa PWM? Karena kita ingin mengatur kecepatan motor ya dengan menggunakan duty cycle. Ya, jadi kita hubungkan resource-nya, error-nya. Oke.
Ya, jadi di sini kita mengatur kondisinya ya. Jadi pada saat kapan kita akan menggunakan struktur case untuk menulis ke duty cycle. Ya, jadi kalau kita duty cycle ini kita klik kanan, create constant, ya, secara otomatis akan muncul apa namanya konstan seperti ini. Kita geser ke dalam boxnya. Ya, biarkan aja seperti itu dulu. Copy dulu, paste di luar, nanti kita perlu. Nah, sekarang kita lihat digital read-nya. Digital read ini hasilnya adalah boolean array. Ya, create indikator itu di sini. Saya geser ke atas ini. Nah, cuma kalau kita masukkan, kita ingin mengkonversi dari nilai boolean value ini menjadi desimal ya. Jadi kita boolean array to number ya. Kita gunakan ini conversion boolean array to number. Ya, di highlight agak dekat dengan tanda tanya itu, lepas dia akan otomatis nyambung sendiri ya. Baru kita sambungkan outputnya dari digital read nih ke sini. Ya, set duty cycle, kita klik kanan, kita create control untuk set duty cycle-nya. Ya, PWM channel-nya, create control di PWM channel, geser keluar ya. Ya, di set duty cycle-nya sekian, di PWM channel sekian. Lalu value-nya yang dicek adalah digital read-nya ini, tapi dikonversi dulu menjadi number atau boolean to number value. Jadi kita sekarang buat kasus yang saat dia 0, 1, 2, dan 3 tadi. Sesuai dengan yang di sini. Berarti pada saat 0, itu motornya dua-duanya jalan ya. Dua-duanya jalan, tapi seberapa cepat? Nah, disitulah kita gunakan duty cycle-nya. Saya perlebar nanti duty cycle karena akan agak panjang gitu ya. Kita copy, Ctrl V di sini. Baru kita hubungkan ke situ. Yang di sini kita set ya. Kalau maju mau seberapa cepat? Saya akan buat 0,5 di sini. Yang kiri 0,5, kanan juga 0,5. Lalu yang ini 1, saya lebarin. Yang 1 itu adalah motor kiri jalan, motor kanan itu diam ya, atau 1, 0. Berarti yang atas ini least significant bitnya ya, ini least significant bit, ini most significant bit ya. Saya anggap least significant bit di sini itu adalah 0. Most significant bitnya adalah 1 ya, atau jalan lah, tapi saya akan memberikan value 0,3, jadi dia berjalan tapi rate-nya itu lebih lambat ya daripada kalau dia maju. Ya, ini baru 2 kasus, baru kita tinggal buat kasus yang 2 gitu ya. Yang 2 itu ini most significant bitnya 0, yang least significant bitnya 1. Mana tadi ya, ini copy. Saya copy ini.
Pada kasus yang 2 itu most significant bitnya 0, least significant bitnya 1. Yang most significant bitnya yang paling bawah. Berapa tadi? 0 dan least significant bitnya 1. Ini 0, ini 0,3 aja deh ya. Lalu kita buat case yang terakhir, add case after lagi. Sekarang yang kasus yang 3. Add case after. Ctrl V di situ. Hubungkan. Nah, sekarang yang ketiga itu dua-duanya yang ini adalah 0. Ya, 0, 0. Oke, sudah selesai. Tinggal yang satu lagi yang mau diralat di sini. Kita belum hubungkan errornya ini dengan tombol stop. Oke. Baru kita akan coba ya. Kita front panel dulu, jadi sebelum mulai kita clearing dulu array-array yang ada di sini. Klik dengan cara klik kanan, lalu data operation, baru empty array. Yang ini juga PWM channel. Kita drag ya. Kita cuma butuh 2 aja. Ya seperti ini, biarkan dia warnanya gray seperti itu. PWM channelnya juga kita geser ke bawah. Ya, jadi ini yang bacaan dari sensor ya. Ya, kita set di perangkat saya yang saya siapkan di sini. Ya, di sini ada 2 buah motor, ini motor kiri, ini motor kanan. Lalu saya akan menggunakan yang ini adalah sensor yang nomor paling kiri ini warnanya biru ya. Kalau nggak salah warna biru itu ada di pin berapa nih ya? Ada di pin 10 kalau nggak salah. Ya, jadi ada di pin 8, 9. Ya, ada di pin 10 kalau nggak salah. Jadi yang kiri itu yang kanan sana pin 7, yang kiri itu pin 10. Ya, yang sensor kanan saya itu pin 7, sensor kirinya ada di pin 10. Lalu motor kiri saya itu ada di pin ya, kalau di sini itu ada di pin motor kiri ada di pin 5 ya. Motor kanan saya ada di pin 6. Ya, jadi di sini kita tinggal tuliskan aja. Mana nih ya? Ya, most significant bitnya pin 10. Ya, most significant bitnya pin 10 untuk apa nih? Untuk sensor ya. Ini sensor harusnya. Saya akan ganti namanya ini jadi sensor. Ini motor ya. Oke. Ya, jadi sensor di sini ya, jadi yang significant bitnya tadi pin 10. Least significant bitnya itu pin 7. Lalu motornya sendiri most significant bitnya pin 5. Least significant bitnya itu pin 6. Ya, dan Arduino saya terhubung di pin Picom 4 itu.
Saya running. Ya, jadi pada saat kondisi normal, artinya dia di jalurnya, kedua roda akan bergerak. Tapi kalau misalkan saya geser, ya anggaplah sensor kiri mendeteksi adanya warna hitam, berarti dia akan mengkoreksi sebelah kanan ke arah kiri ya. Jadi roda kanan yang berjalan. Nah, nanti pada saat normal lagi, ternyata dia akan bergeser si jalurnya ke arah sensor kanan. Saat sensor kanan mendeteksi, maka si motor kanan akan diam, dia akan bergerak ke arah kanan ya, dan mengkoreksi ke arah kanan seperti ini. Ya, kita stop. Ya, tentunya kita perlu ada lagi yang harus kita perbaiki di sini, yaitu pada saat selesai program ini. Ya, di sini di akhir setiap drive motor, kita usahakan yang di akhir ini semua motor itu kita matikan ya. Kita replace yang ini, kita taruh di situ ya, duty cycle juga. Saya akan tulis duty cycle ya, ini kita hubungkan. Nah gitu. Kita set yang setelah program ini exit itu kita set semua motor itu off ya. Kita set ini 0 ya. Ini program yang baik ya. Jadi setiap kali selesai program ini dieksekusi seperti ini. Motornya itu tidak akan jalan terus-terusan ya. Kita stop. Motornya nggak akan jalan terus-terusan ya. Jadi ini program yang baik ya. Lanjut, sekarang kita bahas tentang ultrasonic sensor ya. Ultrasonic sensor itu kita kita perlu sirkuit yang sedikit lebih sederhana, yang tetap kompleks adalah motor drivernya ya. Kita cuma menggunakan ultrasonic sensor, cuma di situ cuma butuh 4 buah pin, 2 power dan 1 trigger dan 1 echo. Ini adalah blok sirkuit protoboardnya. Ini skematiknya kalau Anda terbiasa membaca skematik. Sekarang kita membuat programnya. Jadi di sini kita cuma perlu yang namanya ultrasonic read ya. Di sini ada ultrasonic read. Jadi begitu ultrasonic read ini outputnya adalah nilai number atau angka gitu ya. Bilangan-bilangan bulat dalam sentimeter. Jadi di sini kita menentukan kapan dia berhenti dan kapan dia, atau dalam kasus ini saat dia di bawah 20 cm si motor itu berputar ke arah kanan atau ke arah kiri ya. Ini 0,1 yang ini most significant bitnya least significant bitnya adalah motor kiri, yang bawahnya adalah motor kanan. Jadi kirinya jalan, kanannya mati, dia akan berjalan ke arah kanan. Ya, jadi kalau di atas 21 atau tidak ada halangan, jadi 21 sampai infinity atau sampai berapapun itu yang tak berhingga, si motor akan jalan ya, maju atau lurus saja.
Simpelnya begitu. Kita save ini as sesi berapa nih? Sesi 13 ya. 13.1. Ya, jadi kita hapus yang ini atau kita biarkan aja dulu. Yang kita ganti adalah ini ya. Kita replace all palettes, lalu kita maker hub, pilih links, sensors, lalu pilih distance, baru pilih ultrasonic, create ya. Kita tekan Ctrl B, ini tidak diperlukan lagi. Ini juga tidak. Lalu kita tinggal men-set channel echo dan channel trigger. Kalau DI channel di sini itu adalah untuk echo ya. Create control ya, kita geser. Ini untuk echo ya. Kalau DI channel di konfigurasi ini DI channel itu untuk echo. Ini nggak usah. Lalu untuk di sini ada juga DO channel, yaitu untuk trigger ya, create control. Ini adalah untuk trigger ya. Jadi ingat trigger itu mengirimkan pulsa ya. Mengirimkan pulsa artinya dia harus sebagai output. Ya, triggernya channelnya itu. Outputnya di sini dia akan dalam bentuk angka ya, sentimeter. Misalkan saya akan ambil sentimeter, kita wiring ke sini. Lalu kita hapus yang case-case ini, kita delete case, sisakan hanya satu case saja. Delete this case, delete this case. Ya, nggak ada lagi. Oke, yang ini adalah default ya. Nah, di sini kita baru menentukan batasan. Di sini kalau kita mau 0 sampai 200. Itu apa yang dikerjakan. Saya akan tulis di sini 0 titik-titik sampai 20. Artinya dari 0 sampai 20 kerjakan ini. Artinya dari 0 sampai 20 cm kerjakan yang di dalam box ini. Ya, yaitu berputar tapi rate-nya 0,3 ke arah kanan ya. Jadi yang atas itu motor kiri ya. Coba kita lihat lagi yang tabel kita itu. Motor kiri itu most significant bit, motor kanan itu least significant bit ya. Mana tadi? Jadi yang motor kiri itu most significant bit, berarti yang ini. Motor kanan itu yang least significant bit. Ya. Lalu bagaimana kalau kita mau di atasnya? Berarti di atas 20 cm. Berarti kita add caster after. Secara otomatis dia akan membuat 21. Kita kasih tanda titik-titik itu di sini. Untuk menunjukkan itu nilai berikutnya adalah infinity, nilai 21 sampai dengan infinite ya. Kita copy ini, taruh di sini. Kasih geser. Baru kita ubah value-nya jadi 0,5. Ini juga 0,5. Kita ke front panel lagi. Baru kita rapikan ya. Ya, jadi di perangkat saya itu ada ini apa namanya? Ultrasonic sensor yang terhubung di pin echo-nya itu ke pin 3, triggernya di pin 2.
Echo-nya di pin 3, triggernya di pin 2. Lalu motornya itu yang kanan itu di pin 6, yang kiri itu di pin 5. Ya. Tapi kita juga mau dong tahu berapa sih jaraknya. Ya, kita tinggal klik kanan di sini yang di outputnya centimeter ultrasonic read ini. Lalu kita klik kanan create indikator. Ya, kita buat 2 deh. Create indikator lagi. Ya. Yang itu centimeter. Saya taruh di sini. So front panel di sini ada 2. Yang satu saya konversi ke bentuk ini slider atau horizontal progress bar aja. Warnanya biru membosankan, kita replace, jangan yang biasa. Kita gunakan yang silver numeric, baru kita pilih horizontal progress bar. Oke, sudah, sentimeternya udah. Tombol stop udah. Baru kita tinggal jalankan ya. Kita save as. Ini sesi yang kedua. Ya, jadi ingat di saat di bawah 0,21, di bawah 20 cm dia akan berputar. Di atas 20 cm itu dia akan maju. Ya. Echo-nya di pin 3, trigger di pin 2, motor di pin 5 dan pin 6. Di sini kita akan melihat jaraknya. Coba kita run. Ya, jadi di sini Anda saya stop dulu. Skalanya saya kecilin, saya besarin. Scale-nya kita set ke 150 aja, 50 cm. Ini saya tutup, kita save. Lalu kita run lagi. Ya, jadi pada saat kondisi ini yang terbaca adalah 71 cm ya. Tapi begitu terdeteksi halangan, dia akan berputar, dan ini dia tergantung objek ya. Kalau objeknya besar, dia akan konsisten ya. Tapi kalau objeknya kecil seperti tangan saya ini, dia kadang-kadang dia deteksi, kadang-kadang enggak. Nah, ini pada saat tidak ada halangan, ini ada saat ada halangan. Ya. Lalu yang terakhir, bagaimana kalau kita ingin sequence tertentu di dalam loopnya? Yang kalau ada sequence tertentu di dalam salah satu loop ini atau satu case ini, yang itu malah akan jadi masalah ya, karena kita membuat set duty cycle-nya jadi berkali-kali. Contohnya seperti ini. Ya, ini tidak lagi saya gunakan di sini, tapi saya taruh di dalam sini ya. Gitu. Ya. Ya, jadi pada saat bukan yang ini. Kita ke yang saat dia di bawah 20. Ya, saya geser ke dalam sini. Dihapus dulu. Ini juga saya geser ke sini.
errornya juga saya clean up dulu ya, Ctrl U ya, jadi tampilannya agak terorganisir sedikit. Nah, di sini kita akan ambil contoh kalau bagaimana kita menambahkan flat sequence ya. Di sini saya akan gunakan struktur flat sequence ya. Jadi di dalam loop ini. Nah, ini problemnya kalau kita ingin ada flat sequence di dalam satu loop. Jadi kita klik kanan, add next, add frame after. Kita clean up dulu lagi, select all, Ctrl U gitu ya. Baru kita select yang ini semua, tekan Ctrl, geser ke dalam frame berikutnya, Ctrl U, ini kita delete juga. Ini kita kasih wiring ke sana, ini kasih wiring ke situ, errornya. Lalu ini juga ke sini, ini juga ke error sini. Ya, jadi misalkan contoh di sini adalah kita kasih delay ya. Bisa kasih delay, kita menggunakan timing, tapi kita menggunakan yang wait until next multiple. Kita klik kanan, create constant, ini 1000. Yang sebelah kanannya juga begitu ya, kita kasih ya, tekan kontrol, kita select, tekan kontrol, baru geser ke sini tadi. Ini ada dua buah sequence, yaitu pertama sequence yang dia berputar dengan kecepatan 0,3, lalu berputar dengan kecepatan 0,2, 0, atau 0 aja deh. Mana ya? View Tools Palette. Yang ininya 0, tapi waktu tunggunya 500 saja. Atau 1000 mungkin supaya kelihatan kali ya. Tapi ini masih ada yang broken yang ada di slide berikutnya ya. Kita kopikan ini dan ini, atau kita kopikan semuanya aja deh. Kita tekan kontrol, baru drag sini, Ctrl B ya, baru kita pindah ke slide berikutnya, taruh ini di dalam sini ya. Saya hapus, Ctrl B ya, baru kita wiring ke sini ya. Lalu jangan lupa motor channelnya, lalu ininya resource-nya, ini juga resource-nya, sama errornya ya. Kita select semua, ketekan Ctrl U supaya agak rapi ya. Jadi pada saat kondisi normal tetap seperti apa adanya, cuma tidak ada delay, ini dihapus delaynya. Lalu kondisi pada saat apa namanya, ada halangan ya, jadi dia berputar dulu baru berhenti sebentar, baru kalau masih mendeteksi ada halangan lagi, begitu terus cycle-nya gitu ya. Kita save as dengan nama sesi 13.3. Oke. Kita lihat front panelnya. Oke. Pinnya tetap ya, tadi tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah rutin kerjanya. Kita close ya, lalu kita run lagi. Ya, jadi ini kondisi normal. Begitu ada halangan seperti ini,
Coba lihat. Save dulu. Kalau kita replace dengan weight, ini juga replace dengan weight, coba ya. Nah, jadi kalau ada masih script lama ya. Set duty cycle. Oh, yang ini belum di wiring ya. Ya, ini di wiring ya, ini karena dia tidak punya konfigurasi PWM, makanya seolah-olah nggak berjalan ya, karena kita lupa menambahkan PWM channelnya. Ya, ini berarti udah benar tadi, replace lagi ke timing palette yang wait until millisecond. Ini juga replace wait until next millisecondnya. Jadi ya ini masalahnya kalau kita membuat bentuk apa namanya, bentuk flat sequence tapi pada program links seperti ini ya, ini yang jadi masalah. Save dulu, ini sesi 3, lalu kita running lagi, seharusnya jalan ya, mudah-mudahan jalan ya kita. Jadi kalau ada obstacle berhenti sebentar, belok lagi sebentar, belok lagi. Jadi begitu ada hilang rintangannya baru dia resume operation. Kalau ada rintangan dia akan berjalan terus berhenti, jalan berhenti seperti itu. Oke, begitulah untuk program live view untuk robot line follower sederhana dan collision avoidance menggunakan ultrasonic sensor. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat forum atau ditanyakan lewat grup. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.